Jadi kalau seandainya nanti, Pak, dari sini gimana cara melihat judulnya? Yang ini ditarik sebagai judul. Nah, jadi judul penelitian saya, makna menjadi petani bagi generasi milenial. Yang ini ditarik jadi judulnya setelah kata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan tetaplah bahagia. Yang masih kesulitan untuk menemukan judul, memang judul itu membuatnya itu mudah-mudah sulit gitu, gampang-gampang mudah. Ada mahasiswa saya yang membuat judul 3 hari itu langsung ACC, ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 1 tahun, itu beragam, tergantung dari kemampuan mahasiswanya. Nah, terkait dengan pembuatan judul ini, sebenarnya saya sudah membuat video sebelumnya cara merangkai judul. Kalau kalian mau lihat nih, ini adalah tips-tipsnya itu ada juga di sini. Tapi untuk saat ini, untuk video sekarang ini, saya membuat tips yang saya ambil dari bukunya Creswell. Ini buku John W. Creswell. Bukunya ini judulnya Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method. Di dalam buku ini banyak dijelaskan tentang cara-cara menulis bab proposal sebenarnya. Lebih ke bagian itu. Sementara untuk tips membuat judul tadi, di halaman 37. Ini bisa kalian lihat di halaman 37 di bukunya Creswell. Di sana Creswell menyampaikan satu tips yang menurut saya mudah. Tapi nggak tahu menurut teman-teman nanti. Jadi, tapi untuk sampai ke tips itu ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi dulu. Yang pertama, kalian sudah harus pralapangan dulu. Jadi sebelum kalian buat judul, kalian sudah mengetahui kondisi lapangannya seperti apa. Itu kalau kualitatif ya. Kalau seandainya penelitiannya kuantitatif, berarti kalian harus sudah melakukan kajian pustaka dulu. Melakukan beberapa pengecekan dari artikel-artikel jurnal, kemudian kalian lihat apakah variabel yang mau kalian ujikan itu sudah ada yang teliti atau belum, atau sudah banyak atau belum, atau sudah konsisten atau belum hasilnya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya nanti kalian membuat sebuah judul, itu hindari bahasa-bahasa yang merepotkan. Seringkali si mahasiswa ketika membuat judul, dia langsung buka skripsi kakak tingkatnya atau tesis kakak tingkatnya. Jadi ketika melihat judul tersebut, kemudian si mahasiswa ini menyesuaikan. Nah, padahal faktanya tidak semudah itu. Karena skripsi yang sudah jadi itu revisinya berulang kali. Seperti S1, ketika saya S1, itu ada skripsi saya. Sebentar, saya ambilkan lagi. Oke, ini kebanyakan ngambil ya. Ini judulnya itu internalisasi nilai-nilai spiritual dalam manajemen sumber daya manusia telah atas konsep The Celestial Management. Ini kan bahasanya belibet ya. Sudah ada kata internalisasi, ada kata nilai-nilai, ada kata spiritual, ada kata MSDM, ada kata telaah, ada kata konsep, ada kata The Celestial Management. Padahal faktanya dulu ketika saya mengajukan judul, ini judulnya nggak seperti ini. Ini judulnya didapatkan ketika sudah diskusi mau sidang dengan pembimbing. Jadi kalau saat ini tiba-tiba kalian sebagai peneliti pemula mengikuti pola seperti ini, nah itu akan banyak pertanyaan dari pembimbing kalian atau orang yang meng-ACC atau mensahkan judul kalian. Itu bisa jadi judul kalian nggak di ACC justru. Jadi saya sarankan jangan gunakan bahasa-bahasa yang menyulitkan. Gunakanlah bahasa yang sangat mudah. Perkara nanti apakah judul kalian akan diganti dan lain sebagainya itu perkara nanti. Yang pasti ketika kalian mau mengajukan judul ke dosen pembimbing atau ke dosen PA, saya sarankan gunakanlah bahasa yang simple yang kalian sendiri bisa menjelaskannya dalam 1-2 kalimat. Orang langsung paham, itu yang lebih penting. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama harus sudah turun lapangan dulu. Kalau belum turun lapangan ini sulit nanti. Yang kedua, jangan gunakan bahasa-bahasa yang bertele-tele. Nah, sementara
tujuan akhir dari judul sementara ini adalah kalian punya judul, itu saja. Dan bagaimana cara menghasilkan judul sementara ini? Saya beralih ke papan tulis dulu. Oke, kita lanjutkan ke papan tulis. Di sini saya sudah menulis dua hal. Jadi tipsnya itu kalian harus menuliskan atau membahasakan apa yang menjadi keinginan kalian. Seperti penelitian ini akan membahas, atau penelitian saya ingin menjelaskan. Nah, apa yang kalian jelaskan, apa yang kalian bahas itu nanti harus dituliskan. Saya contohkan misalnya penelitian ini akan membahas, saya mau meneliti tentang makna menjadi petani bagi generasi milenial. Nah, misalnya anak pertanian nih, untuk melihat bagi anak-anak yang lahir di atas tahun 2000 ketika dia memutuskan untuk menjadi petani atau berprofesi sebagai petani, nah itu bagi dia petani itu seperti apa sih? Nah, ini bisa. Jadi kalau seandainya kalian ada rencana seperti itu, silakan ditulis dulu. Penelitian ini akan membahas makna menjadi petani bagi generasi milenial. Misalnya contohnya yang lain, saya mau meneliti tentang politik uang misalnya. Ditulis saja penelitian ini ingin menjelaskan, misalnya di sini dampak politik uang pada pemilu 2024 misalnya. Harus dituliskan seperti ini dulu. Jadi kalian harus menyampaikan rumusnya, kalian harus menyampaikan keinginan kalian. Keinginannya sekali lagi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jangan gunakan bahasa yang belibet, jangan gunakan bahasa yang ilmiah. Gunakan saja bahasa-bahasa standar saja. Makna menjadi petani bagi generasi milenial itu bahasa standar. Dampak politik uang itu kan bahasa standar. Jadi kalau seandainya nanti, Pak, dari sini gimana cara melihat judulnya? Yang ini ditarik sebagai judul. Nah, jadi judul penelitian saya, makna menjadi petani bagi generasi milenial. Yang ini ditarik jadi judulnya setelah kata ini. Karena seorang peneliti itu semakin sederhana bahasanya, semakin mudah dia memahami pembacanya, maka itulah peneliti yang sukses. Jadi kalau seandainya belibet-belibet kalian pusing juga, pembaca kalian juga pusing, itu nggak ada manfaatnya justru. Karena kan setiap tulisan yang kalian hasilkan itu gunanya untuk dibaca atau untuk diproduksi oleh orang lain, sehingga orang lain menjadi paham, karena itu adalah targetnya. Jadi gunakanlah kata setelah menjelaskan atau setelah membahas menjadi judul. Perkara nanti ini dirubah oleh dosen pembimbing kalian menjadi judul yang powerful begitu, itu bukan perkara. Justru kalian sudah mendapatkan masukan dari dosen pembimbing kalian. Tapi kalau seandainya kalian belum mengetahui apa-apa, gunakanlah bahasa-bahasa yang standar saja. Seperti yang saya katakan tadi, skripsi saya bisa powerful bahasanya, nilai-nilai spiritual, kemudian telah konsep dan lain sebagainya. Itu hasil diskusi setelah sekitar 3-4 bulan saya menulis skripsi, baru ada. Nah, jadi kalau nanti ini dibuat menjadi powerful, ini sebenarnya bisa-bisa saja. Misalnya ya, sebentar, saya hapus dulu yang bagian ini. Kita buat judul pertama ini jadi powerful. Ini nanti, tapi kalau kalian cukup seperti ini saja. Misalnya, profesi sebagai petani milenial (2) sebuah tinjauan fenomenologis. Nah, jadi menarik kan bahasanya. Profesi sebagai petani milenial, sebuah tinjauan fenomenologis. Jadi mengetahui bagaimana makna petani bagi generasi milenial itu ditinjau dari pendekatan fenomenologis menurut kualitatif. Ini bahasa yang kalian ciptakan menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, ini sudah muncul ke bahasa yang rumitnya karena ini sudah ilmiah. Itu saran saya.
Demikian mudah-mudahan tips membuat judul bagi mahasiswa yang benar-benar pemula ini mudah dipahami. Kalau tidak paham atau ada pertanyaan silakan dibuat di kolom komentar. Demikian, saya Ihsan Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.